Mohon izin kepada para hadirin yang kami hormati, kami persilakan untuk menempati kursi yang telah ditentukan. Terima kasih. Tamu undangan sebelah mana? Keluarga atau tamu undangan ini? Cek, cek satu. Cek, cek satu. Dari sekarang aja ya, mulai ya. Upacara wisuda kelulusan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Militer Angkatan 3 Bogor tanggal 12 Oktober tahun 2022 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang terhormat, selamat datang di Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, demi kehikmatan dan kelancaran acara, mohon perkenan seluruh peserta, tamu undangan, dan hadirin sekalian agar menonaktifkan alat komunikasi atau memilih mode diam pada handphone dan sejenisnya. Dan perlu kami informasikan beberapa hal yang harus diikuti. 1. Jika sudah memasuki dan menempati tempat duduk, tidak diperkenankan kembali untuk keluar masuk ruang acara. Jika ingin ke toilet, kami persilakan dari sekarang. 2. Tidak diperkenankan membawa makanan ataupun minuman ke dalam ruangan. 3. Dimohon untuk para keluarga dari calon hakim tidak diperbolehkan mengambil foto ke depan panggung pada saat acara berlangsung. Cukup duduk di tempat yang telah disediakan. 4. Untuk para keluarga dan hadirin sekalian, jika ingin foto bersama untuk mengabadikan acara ini, kami persilahkan ketika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung sudah meninggalkan ruang acara. Terima kasih.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran pimpinan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
kembali. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SH.MH. Yang Mulia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Yudisial, Bapak Dr. Haji Andi Samsan Ngandro, SH.MH. Yang Mulia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Non-Yudisial, Bapak Dr. Haji Sunarto, SH.MH. Yang Mulia, para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat, Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Bambang Heri Mulyono, SH.MH. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati, Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. Yang kami hormati, Kepala Pengadilan Militer Utama. Yang kami hormati, Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Yang kami hormati, para pejabat Eselon 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur dan Kepala Dinas Hukum Angkatan. Yang kami hormati, Hakim Tinggi dan Hakim Justisial Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati, para tutor dan mentor Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan 3. Yang kami hormati, para pejabat Eselon 3 dan 4 pada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati, para wisudawan dan wisudawati Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan 3 dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara wisuda kelulusan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Militer Angkatan 3 dimulai. Laporan. Pembacaan petikan surat keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Edi Yulianto, SH.MH, kami persilahkan. Petikan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 184 /BLD /SK /9 Romawi /2022 tentang penetapan kelulusan peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu pada lingkungan peradilan militer. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan
menetapkan pertama, keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penetapan kelulusan peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu angkatan 3 pada lingkungan peradilan militer. Kedua, peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu angkatan 3 pada lingkungan peradilan militer yang dinyatakan lulus sebanyak 26 orang sebagaimana terlampir pada lampiran ke-1. Ketiga, peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu angkatan 3 pada lingkungan peradilan militer yang dinyatakan lulus tersebut selanjutnya akan diwisuda kelulusan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seterusnya. Petikan. Keputusan ini dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 30 September 2022. Kepala Badan tertanda Bambang Heri Mulyono. Lampiran 1. Surat keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 184/BLD/SK /9 Romawi /2022 tanggal 30 September 2022. Penetapan kelulusan peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu pada lingkungan peradilan militer. Calon hakim peradilan militer nomor urut 1. Dianing Lucia Sukma SH, calon hakim Pengadilan Magang Pengadilan Militer 211 Yogyakarta. Dan seterusnya sampai dengan nomor urut 26 Hengki Afandi SHMH, calon hakim Pengadilan Magang Pengadilan Militer 208 Jakarta. Kepala Badan tertanda Bambang Heri Mulyono. Selesai. Penyampaian kesan dan pesan perwakilan dari wisudawan dan wisudawati oleh Mayor CHK Hari Santoso SH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Yudisial, Bapak Dr. Haji Andi Samsan Ngandro,
SHMH. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial Bapak Dr. Haji Sunarto SHMH. Yang mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Bambang Heri Mulyono SHMH. Yang terhormat Bapak Ibu Eselon 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Kepala Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, para pejabat Eselon 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dirkumat, Kadiskum Angkatan Laut, dan Kadiskum Angkatan Udara, para hakim tinggi dan justisial Badan Litbang, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, para tutor dan mentor program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu Angkatan 3, para pejabat Eselon 3 dan 4 pada Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, para peserta program pendidikan dan latihan calon hakim terpadu Angkatan 3, keluarga wisudawan, dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya di pagi yang bahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di ruang yang berbahagia ini dalam rangka menghadiri wisuda kelulusan program pendidikan dan pelatihan calon hakim militer Angkatan ketiga. Pada kesempatan ini perkenalkan saya mewakili para wisudawan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Hadirin yang saya muliakan, hari ini adalah hari yang sangat kita nantikan bersama, di mana pada hari ini kami telah menyelesaikan tugas pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer Angkatan ketiga. Untuk itu, perkenankanlah saya mewakili wisudawan untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pucuk pimpinan kami yang telah memberikan ruang dan peluang kepada kami untuk belajar di Balitbang Diklat Kumdil sebagai calon hakim di lingkungan peradilan militer. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada kami untuk mengikuti seleksi dan pendidikan calon hakim militer. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan, dosen, tutor, mentor, dan seluruh staf di lingkungan Balitbang Diklat Kumdil yang telah membimbing kami selama mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga ini. Tak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan pada istri, suami, anak-anak, dan seluruh keluarga yang selama ini telah memberikan dukungan berupa dukungan moral maupun dukungan semangat bagi kami dalam melaksanakan pendidikan dan latihan ini. Kepada seluruh rekan-rekan wisudawan, saya mengucapkan selamat atas prestasi dan pencapaian yang telah kita raih sampai saat ini juga. Janganlah merasa cepat, merasa puas. Rekan-rekan wisudawan, hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. Hari ini bukanlah akhir dari mimpi kita. Hari ini adalah awal langkah kita dalam meniti tugas dan tanggung jawab sebagai hakim militer. Ke depan, banyak tantangan dan tanggung jawab yang harus kita emban. Kehadiran kita diharapkan menjadi bagian dari solusi. Jadilah role model demi terwujudnya visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan suatu badan peradilan yang agung. Hadirin yang kami muliakan dan rekan-rekan wisudawan yang berbahagia. Sebelum saya mengakhiri pesan dan kesan ini, perkenankanlah kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa memberikan bimbingan, arahan,
dan petunjuk kepada kami dalam melaksanakan tugas. Kami calon hakim militer berjumlah 26 orang menyatakan siap melaksanakan tugas dan kami siap ditempatkan di pengadilan militer di seluruh wilayah Indonesia. Semoga keberadaan kita membawa manfaat untuk kejayaan bangsa dan negara serta peradilan di Indonesia, khususnya peradilan militer. Demikian pesan dan kesan kami selaku wakil wisudawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Laporan pelaksanaan wisuda kelulusan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Militer Angkatan 3 oleh Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Bambang Heri Mulyono, SHMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SHMH, yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Bapak Dr. Haji Andi Samstan Ngandro SHMH, yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Bapak Dr. Haji Sunarto SHMH, yang mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat, yang kami hormati para pejabat Eselon 1 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, yang kami hormati Kepala Pengadilan Militer Utama dan Hakim Anggota Pokimil Tama, yang kami hormati Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, yang kami hormati para pejabat eselon 2 di jajaran Mahkamah Agung dan Mabes TNI, yang kami hormati para hakim justisial pada BLDK Mahkamah Agung, yang kami hormati para kepala pengadilan militer selaku tutor di tempat magang dan para mentor, dan tak lupa yang kami hormati para peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer Angkatan 3 dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat serta salam sejahtera. Sebagai umat beragama tentunya kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia nikmat di mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin yang mulia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan laporan di pelaksanaan Diklat Cakim PPC 3 Cakim Militer. Di dalam pelaksanaan ini ada penetapan mengenai pelaksanaannya sudah dibuat sistem yang sedemikian rupa
sehingga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh semua peserta pelatihan sejak dari kelulusannya, kemudian kita siapkan tutor dan mentor, di mana kita pilih pengadilan-pengadilan militer mana yang kira-kira tepat sebagai tempat untuk nantinya magang, sehingga kita siapkan para tutornya, kemudian para mentornya kita persiapkan dengan diberikan semacam pelatihan agar nantinya di dalam melaksanakan tugas sebagai tutor dan mentor bisa tepat sasaran sesuai dengan program PPC 3 untuk Cakim militer ini. Kemudian setelah penetapan pelaksanaan, kita laksanakan pelatihan untuk 26 calon hakim. Jadi ini alhamdulillah mulai awal sampai akhir tetap jumlahnya 26, tidak ada kendala apapun dalam hal kesehatan maupun karena sudah seleksinya cukup ketat sehingga di dalam pelaksanaan diklat ini juga prosesnya kita lakukan secara sistematis dan ketat pula. Waktu pelaksanaan yang dimulai pada bulan September tahun 2021, di mana di situ kita laksanakan diklat 1 di Pusdiklat, kemudian setelah 14 hari diklat 1 dilanjutkan dengan magang 1 di tempat-tempat magang yang sudah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan diklat 2, dan setelah diklat 2 selesai magang 2, dan diklat 3 selanjutnya dilaksanakan di magang 3, kemudian di akhirnya adalah berupa setelah adanya ujian adalah penentuan mengenai penetapan kelulusan dari semua peserta. Di dalam tahapan-tahapan tersebut tentunya ada maksud-maksud tertentu kenapa kita membagi menjadi 3 diklat dan 3 magang. Di diklat pertama ini tentunya tugas-tugas sebagai seorang hakim tidak terlepas juga dari pengetahuan mengenai administrasi, sehingga pada saat tahap 1 kita berperan sebagai administrator. Kemudian di tahap 2 materi pelatihan dan juga magang diarahkan sebagai materi-materi kepanitraan. Dan di tahap 3 tentunya materi-materi ini sangat berkaitan dengan tugas seorang hakim yang profesional, yang berintegritas tinggi dan memenuhi kriteria sebagai hakim yang berkualitas baik, sehingga di tahap 3 ini lebih banyak materinya terkait dengan materi sebagai seorang hakim, dan magangnya pun berperan sebagai asisten hakim dan berperan juga sebagai bagaimana menjadi seorang hakim yang profesional dan berkualitas baik. Tempat magang yang sudah ditentukan yaitu ada 4 tempat magang: Pengadilan Militer 208 Jakarta, Pengadilan Militer 210 Yogyakarta, Pengadilan Militer 311 Surabaya, dan Pengadilan Militer 312 Madiun. Jadi 4 pengadilan militer ini yang dipilih pada tempat magang untuk PPC 3 militer ini. Tentunya untuk tahun depan, di mana ada PPC 3 militer, yang mulia kami laporkan mungkin ada perubahan mengenai tempat magang. Ini tergantung dengan kebutuhan. Dan sebagaimana sebuah pelatihan, kita sudah membuat sistem berupa rubrik untuk penilaian, sehingga ketika mentor memberikan penilaian sudah ada kriteria-kriteria yang cukup jelas, sehingga dengan sistem penilaian ini tentunya ada hal-hal yang sudah kita lakukan evaluasi, di mana berdasarkan evaluasi ada segi kemanfaatan atau kelebihan yang bisa kita petik dari sistem penilaian yang dilakukan oleh mentor. Kelebihannya adalah di dalam sistem ini mengurangi terjadinya disparitas mengenai penilaian yang diberikan oleh mentor di pengadilan magang. Kemudian nilai yang keluar pada sistem sudah merupakan nilai rata-rata, sehingga ini sudah ada sistem yang dibuat yang otomatis akan keluar di dalam nilai rata-rata. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah
Pusdiklat tidak perlu lagi melakukan intervensi mengenai penilaian yang sudah menjadi tanggung jawab mentor. Inilah pentingnya para mentor benar-benar harus menguasai mengenai bagaimana teknik untuk pendampingan, bagaimana teknik untuk menjadi semacam fasilitator kepada para menti dan menjadi pembimbing selaku mentor di dalam keberhasilan tugas belajar selama pendidikan sebagai calon hakim ini berlangsung. Demikian yang bisa kami laporkan, Yang Mulia. Kami memohon nantinya juga Yang Mulia untuk berkenan untuk melakukan wisuda dan memberikan arahan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pesan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SH.MH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bidang yudisial dan non-yudisial, Yang Mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Pak Panitera Mahkamah Agung, Pak Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Ibu Dirjen Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, yang kami hormati Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. Mohon maaf Pak, kalau salah sebut ini. Yang kami hormati Kepala Pengadilan Militer Utama dan para anggota yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Yang kami hormati para pejabat eselon 2 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pejabat eselon 2 pada Mabes TNI. Yang kami hormati para hakim tinggi, justisial Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati para kepala pengadilan militer yang menjadi tempat magang dan para hakim mentor. Para peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer Angkatan 3, serta anggota keluarga, mungkin yang di belakang anggota keluarga ya Bapak dan Ibu ya. Anggota keluarga sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang khidmat untuk melaksanakan wisuda kelulusan program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer Angkatan ketiga yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan berakhir pada bulan Oktober tahun 2022. Sebelum saya melanjutkan mengenai sambutan, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapus Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung terutama, beserta para mentor, para tutor, juga tentu terutama sekali kepada Bapak Panglima yang telah memberikan izin
sehingga 26 orang calon hakim lingkungan militer ini dapat wisuda pada pagi hari ini. Saya terima kasih sekali. Tentu selama melakukan pendidikan yang dilakukan, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik pada kelulusan pagi hari ini. Sesungguhnya kita membutuhkan 40 orang tadinya jatah yang bisa kita ambil untuk calon hakim lingkungan militer ini. Tapi setelah melalui seleksi yang ketat, akhirnya di bawah kepemimpinan Yang Mulia Ketua Kamar Militer, Pak Burhan, saya bilang, apa enggak bisa 40? Enggak bisa Pak, ini cuma 26 yang bisa memenuhi syarat. Ya apa boleh buat, kalau memang 26 ya sudah. Ya mudah-mudahan tahun depan masih ada lagi. Masih ada Pak Bambang? 25 ya? Oh 25 ya. Mudah-mudahan tahun depan masih ada lagi. Karena bagaimanapun setiap tahun kita ini mengalami kekurangan di militer, termasuk hakim peradilan umum, karena ada yang purna bakti, ada yang sakit dan berbagai macam, sehingga setiap tahun kita perlu penambahan hakim. Pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu merupakan tahapan awal yang harus dijalani sebelum diangkat menjadi hakim berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 169/KMA/SK/10/2010 yang telah diperbarui dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 133 tahun 2018 tentang penetapan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu sebagaimana yang telah saudara-saudara semua jalani. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama dengan pimpinan Mahkamah Agung dan Pokja Diklat telah memutuskan bahwa saudara-saudara lulus dalam program PPC terpadu ini dan berhak untuk wisuda atas predikat kelulusan itu. Karena itu, mengawali sambutan ini saya mengucapkan selamat kepada para calon hakim di lingkungan peradilan militer angkatan ketiga yang telah lulus dan akan menjalani proses pendidikan dan pelatihan selanjutnya. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama masa pendidikan dan pelatihan bisa menjadi bekal bagi saudara pada saat menjalankan tugas nanti. Karena kemampuan dan kecakapan saudara yang sesungguhnya akan diuji nanti ketika saudara bertugas di pengadilan. Pendidikan yang didapat oleh calon hakim memang menjadi modal dasar untuk diangkat dan ditetapkan sebagai hakim. Tapi sesungguhnya itu hanya ilmu pemula lah. Yang sesungguhnya ilmu-ilmu itu akan didapat ketika melakukan praktek peradilan itu sendiri. Karena hukum ini terus berkembang. Kasus itu terus berkembang. Sementara peraturan yang ada itu adalah huruf-huruf mati yang tidak bisa bicara apa-apa tanpa penjelasan nalar dan pertimbangan dari hakim yang mengadili. Nah inilah yang dituntut kepada para saudara semua calon hakim yang nanti akan melaksanakan tugas memimpin persidangan mengadili perkara. Ini menjadi modal, tetapi tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini hanya modal dasar saja. Anda semua harus terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Bila ada kesempatan, lanjutkan dengan pendidikan yang tinggi. Karena ini kejahatan ini juga terus berkembang, hukum ini terus berkembang. Nah, ini harus bisa menerjemahkan hukum itu dalam kasus-kasus yang terjadi di kemudian. Ini yang dituntut dari saudara. Dan kita berharap Anda semua menjadi penegak hukum yang betul-betul menjalankan hukum itu dengan penuh ilmu. Maksud saya bukan hanya ilmu yang tertulis saja. Bukan hanya secara ilmiah saja. Tetapi hati nurani saudara berbicara di situ. Kita tidak boleh seperti menjalankan seperti memakai kacamata kuda. Tidak bisa begitu.
Karena kita itu bukan menerapkan undang-undang saja. Kita harus memberikan keadilan kepada para pencari. Nah, ini ada pada tangan saudara-saudara semua, dan saya harapkan terus berkembang, terus belajar, dan tidak pernah berhenti belajar. Hadirin sekalian yang saya banggakan. Bagaimana kita ketahui bersama, pada beberapa waktu yang lalu lembaga kita diterpa musibah yang sangat berat akibat salah seorang hakim agung dan beberapa pegawai Mahkamah Agung ditangkap oleh KPK. Kejadian tersebut tentunya membuat kita prihatin, sedih, dan terpukul karena peristiwa itu terjadi di saat kita sedang giat melakukan reformasi dan pembaruan di segala bidang. Prestasi dan capaian yang pernah kita raih selama ini seakan tidak ada artinya, ibarat pepatah yang mengatakan nila setitik bisa merusak susu sebelanga. Artinya 1000 kebaikan yang telah kita lakukan sirna oleh satu keburukan yang dilakukan. Tindakan tercela yang dilakukan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab pada akhirnya harus ditanggung oleh seluruh warga peradilan. Padahal banyak hakim dan aparatur peradilan yang telah bekerja keras siang dan malam, bertugas jauh dari kampung halaman, di pelosok-pelosok pulau, di wilayah perbatasan yang jauh dari keramaian kota. Akhirnya mereka juga harus ikut menanggung rasa malu dan terpukul oleh kejadian tersebut. Oleh karena itu, saya meminta kepada para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia, khususnya kepada para calon hakim yang diwisuda hari ini, agar selalu menjaga integritas dengan baik. Karena setinggi apapun ilmu yang kita miliki, jika tidak diikuti oleh moral dan integritas yang tinggi, semuanya akan sia-sia. Integritas tidak ada sekolahnya, tapi harus diinsafi dengan kesadaran dan hati yang tulus. Karena integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku seseorang dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Integritas juga sangat dipengaruhi oleh keimanan, ketakwaan, serta nilai-nilai moral yang terpancar dalam setiap tindakan dan perbuatan. Hadirin sekalian yang saya cintai, menjalankan tugas peradilan memiliki tantangan dan godaan yang sangat berat, sehingga dibutuhkan orang-orang yang amanah dan memiliki integritas tinggi untuk mampu melaksanakannya. Sehingga saya perlu tegaskan kepada para calon hakim yang ada di ruangan ini, jika saudara siap untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh amanah dan tanggung jawab, mari kita bersama-sama bangun kembali Mahkamah Agung dan lembaga peradilan ini. Namun jika saudara tidak siap, lebih baik mundur sebelum dari sekarang daripada nanti merusak citra dan nama baik lembaga peradilan. Perlu kita pahami bersama bahwa peradilan yang agung bertumpu pada kinerja dan moral aparaturnya, sedangkan sistem dan perangkat teknologi semata-mata hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan kita dalam menjalankan tugas. Sehingga baik buruknya lembaga ini akan ditentukan oleh moral dan perilaku kita. Karena itu saya mengajak kepada warga peradilan di seluruh Indonesia, ayo kita jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk kita bisa berbenah diri dan melakukan perubahan yang lebih baik agar kepercayaan publik bisa kita raih kembali. Dengan tekad dan semangat kebersamaan, semua itu pasti bisa kita lakukan. Jangan putus asa dan berkecil hati. Kita terus maju untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung dan modern. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada para calon hakim di lingkungan peradilan militer yang telah selesai menjalani pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu angkatan ketiga. Selamat kembali ke tempat tugas masing-masing dengan lancar. Sebelum saya tutup, saya ingin menegaskan kembali kepada Anda semua calon hakim yang hari ini diwisuda. Tadi saya sudah menitik beratkan betul bahwa setinggi apapun ilmu yang didapat, sebanyak apapun ilmu yang diperoleh, jika tidak ada integritas, tidak ada gunanya. Oleh karena itu integritas jadi nomor satu yang harus kita pertahankan, yang harus kita bangun, yang harus kita ingat setiap saat. Namun bukan berarti hanya bertumpu kepada integritas. Integritas baik kalau tidak berilmu, tidak ada juga gunanya. Sama aja dengan bohong.
Karena dia tidak bisa memutus perkara itu dengan benar. Walaupun integritasnya baik. Nah, karena itu integritasnya harus baik, ilmunya juga harus kredibel, harus mumpuni. Itu makanya tadi saya sebut, jangan pernah berhenti belajar. Ikuti perkembangan ilmu setiap saat, banyak membaca. Dua ini juga belum cukup. Ada perilaku yang harus dijaga. Karena itu ada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang harus diikuti, diresapi, dilaksanakan, dan dipatuhi. Kita punya badan pengawasan yang setiap hari melaksanakan kode etik, pengawasan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim itu. Kita punya mystery shopper. Tapi kalau kita itu baik, kenapa kita mesti takut ke badan pengawasan? Kenapa kita harus takut diawasi? Itu karena makanya ketika di awal masa jabatan saya katakan justru orang yang alergi dengan pengawasan perlu diwaspadai. Dan yang bisa kita bina, mari kita bina. Tapi yang tidak bisa lagi kita bina, mohon maaf, selamat jalan. Kita binasakan saja. Daripada dia merusak lembaga. Nah, saya harapkan sekali lagi kepada Anda semua, adik-adikku semua, anak-anakku semua, sebagai calon hakim yang baru, camkan ini. Jaga integritas, tegakkan ilmu dengan baik, belajar ilmu dengan baik, tingkatkan ilmu dengan baik, tegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Semoga Anda ke depan menjadi pioner, menjadi pembaharu, menjadi individu pembaharu untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam rangka kita kembali meraih, mendapatkan kepercayaan publik untuk menuju Badan Peradilan Indonesia yang agung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan pada keluarga saya ucapkan selamat. Selamat bertugas. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalungan medali dan penyerahan piagam penghargaan kepada tutor dan mentor. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon perkenan untuk mengalungkan medali, dan kepada Yang Terhormat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon perkenan untuk menyerahkan piagam penghargaan. Dimohon kepada tutor dan mentor untuk mempersiapkan diri. Kolonel Sus Muhammad Idris, SH, MH. Letkol CHK, Freddy Ferdian Isnartanto, SH, MH. Letkol CHK, Muhammad Rizal, SH, MH. Kolonel CHK Kowat, Farma Nihayatul Aliyah, SH.
Letkol CHK Kowat Silveria Supanti, SH, MH. Mayor CHK Subiyatno, SH, MH. Mayor Laut KH Muhammad Zainal Abidin, SH. Mayor CHK Kowat Ferry Budi Setianti, SH, MH. Letkol CHK Joko Trianto, SH, MH. Mayor CHK Gatot Sumarjono, SH, MH. Mayor CHK M. Arif Sumarsono, SH, MH. Mayor Laut KH Arin Fauzam, SH. Mayor Laut KH Awan Karunia Sanjaya, SH, MH. Letkol CHK Roni Suryandoko, SIP, SH, MH. Letkol CHK Ahmad Effendi, SH, MH. Letkol CHK Igede Made Suryawan, SH, MH. Mayor Laut KH Prana Kurnia Wibowo, SH. Mayor CHK FX Agus Sulistyo, SH.
Kapten CHK Nurdin Rubka, SH, MH. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan yang terhormat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, disilakan duduk kembali. Dan kepada para tutor dan mentor, disilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu nasional Syukur dinyanyikan oleh para wisudawan dan wisudawati. Kepada para wisudawan dan wisudawati dimohon berdiri. Kepada para wisudawan dan wisudawati, disilahkan duduk kembali. Pengalungan medali dan penyerahan ijazah kelulusan kepada wisudawan dan wisudawati. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon perkenan untuk mengalungkan medali. Dan kepada yang terhormat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon perkenan untuk menyerahkan ijazah kelulusan. Dimohon kepada para wisudawan dan wisudawati untuk mempersiapkan diri. Kapten CHK Kowat, Dianing Lucia Sukma, SH. Kapten CHK Sugiarto, SH. Mayor CHK Iskandar Zulkarnain, ST, SH, MH. Mayor Laut KH Hendi Rosadi, SH, MH. Mayor CHK Kowat Endah Wulandari, SH, MH.
Kapten CHK Ari Widiatmoko, SH, MH. Mayor CHK Wiwit Arianto S, SH, MH. Mayor CHK Farid Iskandar, SH, MH. Mayor CHK Asep Hendra Andrianto, SH. Mayor CHK Erman Nur Fajar, ST, SH, MH. Kapten CHK Niko Yoga Satria, SST Han, SIP, SH, MH. Mayor Sus Sri Kresno Haryo Wibowo, SH. Mayor CHK Alfi Syahri, SH. Kapten CHK Ali Sakti Pasila, SH. Mayor CHK Hari Santoso, SH. Mayor Sus Anna Murdoko, SH. Mayor CHK Iskandar, SH, MH. Kapten Sus Arinta Muji Pranata, SH, MH. Mayor CHK Raden Muhammad Henry, SH.
Mayor Laut KH W. Lydia SH. Kapten Sus Ronald Sahat Hamonangan Sinaga SH. Mayor CHK Purwadi SH. Mayor Laut KH Awang Setiadi Wawawana SH. Kapten CHK Soniardi SH MH. Kapten CHK Aditya Wicaksono SH. Mayor CHK Hengki Avandi SH MH. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan yang terhormat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, disilakan duduk kembali. Kepada para wisudawan dan wisudawati, disilakan duduk kembali. Penyerahan surat kelulusan calon hakim militer dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disaksikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon perkenan untuk ke tempat yang telah ditentukan. Yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami persilahkan ke tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, disilahkan kembali ke tempat.
pengalungan medali dan penyerahan ijazah selesai. Pembacaan doa dipimpin oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Haji Uyun Kamiludin, SH, MH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin, wal hadirat, marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala, seraya berdoa, bermunajat sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, izinkan saya memandunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban, kebahagiaan. Kami hadir ya Allah di sini. Kiranya Engkau memberikan berkah dan ridho-Mu dalam acara wisuda calon hakim peradilan militer. Allahumma ya Rabbal Alamin, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ilmu yang telah kami terima selama diklat, Engkau jadikan bekal kemampuan dan pengetahuan kompetensi kami, sehingga kami mampu memberikan keadilan yang utuh dan menenteramkan kepada para pencari keadilan di lingkungan militer. Dan limpahkanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu menumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami yang terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Nur, terangilah hati kami dengan nur cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya matahari yang tak pernah putus. Ya Allah ya Rabbal Alamin, tampakkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar adanya, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat mengikuti dan melaksanakannya. Kemudian perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil adanya, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, kami sadar terlalu banyak dosa, hilaf dan alpa yang telah kami lakukan. Baik dengan sengaja kami mengabaikan segala perintah-Mu, atau dengan sengaja kami langgar segala sesuatu yang Engkau larang. Namun kami yakin ya Allah, Engkau Maha Pengampun atas dosa hilaf dan alpa hamba. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, dosa dan kesalahan para pejuang-Mu dan para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka dalam naungan rahmat, perlindungan dan maghfirah-Mu. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan.
menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara wisuda kelulusan program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer angkatan 3 selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan yang terhormat jajaran pimpinan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon perkenan untuk foto bersama terlebih dahulu dengan para tutor, mentor, dan peserta di depan auditorium sebelum meninggalkan ruang acara. Sesi foto bersama yang pertama dilaksanakan dengan para tutor dan mentor. Sesi kedua dengan para peserta wisudawan dan wisudawati. Ketiga dengan para tamu undangan. Dan keempat dengan para panitia. Kepada protokoler, kami persilakan untuk membantu mengarahkan dan mengatur posisi. Terima kasih. Di sebelah sana. Iya. Bisa ditutup pintunya, nggak bisa dikunci ya, Bu. Ya. Selamat ya. Foto yang bagus. Kameranya di luar sini, Pak.